Kebidanan 2025, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan. Pada kesempatan kali ini, kami ingin memaparkan materi mengenai integrasi nasional. Integrasi nasional merupakan suatu proses penyatuan berbagai perbedaan yang ada dalam masyarakat Indonesia, baik perbedaan suku, ras, agama, budaya, serta bahasa ke dalam satu kesatuan bangsa. Integrasi nasional bertujuan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa agar kehidupan bernegara dapat berjalan secara harmonis dan stabil. Dengan adanya integrasi nasional, keberagaman tidak menjadi sumber perpecahan, melainkan menjadi sumber kekuatan bagi kita, masyarakat Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dasar dan landasan integrasi nasional. Integrasi nasional tidak terbentuk begitu saja, melainkan memiliki dasar dan landasan yang begitu kuat. Landasan yang pertama yaitu Pancasila. Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa. Landasan kedua yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara. Selain itu, integrasi nasional juga didasarkan oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang bermakna berbeda-beda tetapi tetap satu. Landasan berikutnya adalah bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang menegaskan bahwa seluruh wilayah Indonesia dan rakyat Indonesia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dengan adanya landasan tersebut, integrasi nasional memiliki arah yang jelas dalam menjaga keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia. Baik semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Ica Diana Putri dengan NIM 1725110008. Di sini saya akan melanjutkan apa yang sudah rekan saya presentasikan sebelumnya. Jadi, ada beberapa faktor yang mendorong terwujudnya integrasi nasional. Contohnya, ada rasa nasionalisme yang tinggi, cinta tanah air, penggunaan bahasa Indonesia untuk bahasa persatuan, serta pengalaman sejarah yang sama dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia pada zamannya. Selain itu, sikap toleransi dan juga sikap saling menghargai antar warga maupun masyarakat juga sangat berperan penting dalam kondisi saat ini. Namun, di sisi lain, ada faktor penghambat. Integrasi nasional dapat terhambat oleh sikap fanatisme yang berlebihan, kesenjangan sosial dan juga kesenjangan ekonomi, serta konflik yang berlatar belakang seperti suku, agama, ras, dan juga antar golongan. Oleh karena itu, diperlukannya kesadaran bersama untuk mengelola perbedaan secara bijak. Selanjutnya ada bentuk dan contoh integrasi nasional. Bentuknya, integrasi nasional dapat diwujudkan dalam berbagai bidang kehidupan antara lain bidang sosial, politik, budaya, ekonomi, dan pendidikan. Dalam bidang sosial, integrasi nasional terlihat dari terjalinnya hubungan antar individu dan antar kelompok masyarakat yang saling menghargai dan bekerja sama tanpa memandang latar belakang. Dalam bidang budaya, integrasi nasional tercermin melalui sikap saling menghormati dan melestarikan kebudayaan daerah sebagai bagian dari kekayaan budaya nasional. Sementara itu, dalam politik, integrasi nasional diwujudkan melalui partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta ketaatan terhadap sistem hukum dan pemerintahan yang berlaku. Contoh integrasi nasional dalam kehidupan sehari-hari dapat kita temui di lingkungan sekitar, misalnya menjalin hubungan sosial yang baik dengan siapapun tanpa melakukan diskriminasi berdasarkan suku, agama, maupun budaya. Selain itu, sikap menghormati perbedaan keyakinan dan adat istiadat juga merupakan wujud nyata integrasi nasional. Contoh lainnya adalah partisipasi masyarakat dalam kegiatan gotong royong, kerja bakti, atau kegiatan sosial lingkungan, tempat tinggal, dan kampus. Kegiatan tersebut menunjukkan adanya rasa kebersamaan, solidaritas, dan kepedulian antar warga dan masyarakat. Selain itu, menaati aturan dan hukum yang berlaku seperti peraturan kampus, tata tertib masyarakat, dan hukum negara juga menjadi bentuk nyata dukungan terhadap integrasi nasional. Penegasnya, dengan demikian, integrasi nasional bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia. Integrasi nasional dapat diwujudkan dari lingkungan terdekat seperti keluarga, kampus, dan masyarakat sekitar. Jika setiap individu mampu menanamkan sikap toleransi, saling menghargai, dan bekerja sama, maka persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia akan tetap terjaga dengan baik. Integrasi nasional memberikan banyak manfaat, diantaranya menjaga keutuhan negara, menciptakan kehidupan masyarakat yang rukun dan damai, menjaga konflik sosial, serta mendukung kelancaran pembangunan negara.
Sebagai mahasiswa, kita memiliki peran penting dalam menjaga integrasi nasional melalui sikap toleransi, keterbukaan, serta tanggung jawab sebagai warga negara. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.